he's just legs! I definitely remember that. Halo Sobat YouTube, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat. Di video kali ini Mimin akan membawakan 5 film animasi yang tentunya sangat seru dan bisa menghibur dimanapun kalian berada. Film animasi ini diproduksi oleh Disney maupun Pixar, yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita penggemar film animasi. Bagaimana tidak, Disney selalu berhasil membawa para penontonnya untuk berimajinasi dan berfantasi melalui film-film fiksinya. Dunia dan karakter yang unik yang mereka ciptakan dengan mudahnya melekat di hati. Membuat kita seolah merasakan permasalahan tokoh dalam kisah-kisah yang disajikan oleh Disney. I can't smell. We can't taste Sebagai either. salah satu penghasil film animasi terbesar, Disney terus mengeluarkan film-film animasi keluarga yang baru, untuk kembali menghibur kita para penontonnya. Tidak ketinggalan di tahun 2020 dan 2021 ini, Disney juga mengeluarkan sejumlah film animasi keluarga yang menarik dan benar-benar berbeda. Ada sejumlah film menarik hasil produksi Disney, yang siap menemani waktu kebersamaan keluargamu. We're not the only ones looking. Berikut kami telah merangkum film-film animasi Disney terbaru, yang sudah rilis maupun yang akan rilis di tahun ini. Kira-kira film Disney terbaru mana yang akan menjadi favoritmu? Oke, langsung saja kita masuk 5 rekomendasi film animasi, yang bisa menghibur dan tentunya sangat seru. Oh no. Film animasi yang pertama yaitu Onward. Be out of gas. But it says we have a full tank. Tom Holland dan Chris Pratt akan kembali berpetualang bersama. Kali ini, mereka akan menjadi pengisi suara dua karakter peri, Elf, dalam film animasi Onward, yang diproduksi Pixar Animation Studios untuk Walt Disney. Film Onward dirilis tahun lalu tepatnya pada tanggal 4 Maret tahun 2020. Kneel before me. That's okay. I have a gift. Dahulu kala, dunia penuh dengan keajaiban. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi mulai berkembang hingga akhirnya sihir dan mantra mulai dilupakan. Hingga suatu hari, Ian, Tom Holland, dan Barley Lightfoot, Chris Pratt menerima sebuah misi untuk menemukan kembali sisa-sisa keajaiban tersebut. Hal tersebut dimulai ketika Ian berulang tahun yang ke-16. Sang ibu, Julia Louis-Dreyfus, memberitahu Ian dan Barley, memiliki hadiah spesial dari ayah mereka. Hadiah tersebut, baru boleh diberikan ketika mereka berdua telah berusia 16 tahun. Give you this when you were both over 16. No way! Perlahan tongkat tersebut menunjukkan keajaiban. Sepatu, kaki, hingga pinggang ayah Ian dan Barley terbentuk. Namun, keajaiban tersebut terhenti sehingga badan hingga kepala Wilden Lightfoot tak terbentuk. Ah, he's just legs! I definitely remember Dad having a top part. Oh, what did I do? Barley mengatakan, mereka harus melakukan petualangan mencari batu permata baru, sehingga bagian tubuh sang ayah bisa terbentuk sempurna. Hanya berbekal satu tongkat ajaib dan pengetahuan mengenai mantra dari Gim, Ian dan Barley memulai petualangan seru dan penuh emosi. Sutradara Onward, Dan Scanlon, mengatakan Onward memiliki kisah unik yang belum pernah diangkat Pixar dan Disney sebelumnya. Scanlon menyatakan film tersebut terinspirasi dari hubungan bersama saudara laki-lakinya. Kisah ini terinspirasi dari cerita saya, dengan saudara laki-laki saya dan hubungan dengan ayah kami yang telah meninggal. Semua pasti pernah merasa kehilangan dan kesempatan untuk menghabiskan waktu satu hari bersama orang yang telah meninggalkan kita menjadi impian yang tak ternilai, kata Dan Scanlon dalam keterangan resminya. Sebelum Onward, Dan Scanlon menjadi penulis sekaligus sutradara Monsters University, 2013. Tak hanya itu, Corey Ray yang juga menangani Monsters University turut menjadi produser dalam Onward. It worked! The can is... What are we waiting for? Wait, not me! Film animasi yang kedua yaitu Soul. Pixar dan Disney belum berhenti menyuguhkan film sederhana, namun sangat bermakna serta menggugah emosi. Kali ini, rasa itu mereka sampaikan lewat film animasi bertajuk Soul. Must have been sudden for you. Soul adalah film animasi komputer petualangan komedi fantasi Amerika Serikat tahun 2020 yang diproduksi Pixar Animation Studios untuk Walt Disney Pictures. Film ini disutradarai Pete Docter dan diproduksi Dana Murray. Awalnya akan dirilis di bioskop, film ini dirilis secara digital di Disney Plus pada tanggal 25 Desember tahun 2020.
Cerita film ini sangat sederhana, mengikuti kehidupan seorang pria parubaya, bernama Joe Gardner, Jamie Foxx, yang memiliki tujuan hidup sebagai pianis jazz untuk tampil di muka umum. Back here tonight, first show's at 7. Sejak kecil Yo percaya bahwa ia hidup ditakdirkan sebagai pianis jazz. Ia berusaha dengan melewati berbagai tahap, salah satunya menjadi guru musik paruh waktu sekolah menengah pertama. Ia senang ketika berkesempatan tampil mendampingi musisi jazz kenamaan. Sayangnya, ia jatuh dalam lubang jalan, hingga koma dan jiwanya melayang ke The Great After, tempat jiwa-jiwa orang yang akan meninggal. Wow! Oh my goodness! Help! Ide penggarapan film ini sendiri muncul dari pikiran dokter yang sederhana. Pada beberapa hari, ia berpikir apa yang harus dilakukan, sebelum makan siang dan sebelum makan malam. Baginya itu menyedihkan. Dokter sukses mengeksekusi ide yang sederhana, dan menarik menjadi cerita yang sangat bermakna. Inti film ini serupa dengan film Inside Out 2015, yang juga ia tulis dan sutradarai. Okay, look, I already know everything about Earth, and I don't want... Menurut saya, film ini layak ditonton bagi mereka yang bingung akan tujuan hidup atau mereka yang mengalami quarter life crisis. Soul akan membuka pikiran mereka dengan cara sederhana dan tidak sok bijak. Tujuan hidup sendiri merupakan hal yang sangat filosofis dan tidak mudah dipahami meski terlihat sepele. Bahkan banyak pula orang parubaya, seperti Yo, yang sebenarnya belum memahami tujuan hidup. Bila diperhatikan lebih dalam, film yang membahas tujuan hidup ini terlalu berat untuk dipahami anak kecil. Mengingat tujuan film utama film ini anak-anak, namun setidaknya anak-anak akan menikmati animasi yang sangat berkualitas. The count's off. Alright guys, remember what we're looking for. And don't trust anyone. Film animasi yang ketiga yaitu Raya and the Last Dragon. Film animasi terbaru Disney, Raya and the Last Dragon, resmi dirilis mulai Rabu tanggal 3 Maret tahun 2021. Film tersebut menggambarkan upaya pencarian naga untuk mendamaikan dan menyelamatkan manusia. Dahulu kala, manusia dan naga hidup berdampingan di negeri Kumandra. Namun, ketika kekuatan jahat mengancam negeri itu, para naga harus berjuang mengorbankan diri mereka demi menyelamatkan manusia. Kini, 500 tahun kemudian, kekuatan jahat itu kembali mengusik kedamaian Kumandra dan nasib mereka bergantung pada Raya, Kelly Maritran. Bersama sahabat setianya, Tuk-Tuk, dan beberapa teman yang ia temui selama di perjalanan, mereka berjuang bersama sang naga terakhir, Sisu, Aquafina, demi mempersatukan kembali tanah Kumandra. I just shape changed. Dragons can do that? Look how close my butt is to my head. Perjalanan itu pun penuh diwarnai keseruan, seperti ketika Raya menemukan bayi sedang menangis di satu ruas jalan. Tak disangka, bayi itu ternyata perkasa dan langsung menendang wajah Raya hingga perempuan itu tersungkur. Setelah menyadari kemampuan luar biasa bayi itu, Raya menyadari bahwa anak kecil tersebut dapat diajak bekerja sama untuk mengatasi perang di kampung halamannya. Raya kemudian bercerita bahwa ketegangan di kampung halamannya sudah dirasakan sejak lama. Ayah Raya kemudian berkata kepadanya bahwa warga sekitar sebenarnya bisa bersatu kembali, tapi harus ada yang berani mengambil langkah pertama. Ia kemudian terlihat masuk ke dalam sebuah goa, berharap dapat menemukan sang naga terakhir. Ia akhirnya bertemu dengan seekor naga bernama Sisu. Setelah mendengar cerita Raya, Sisu meragukan kekuatannya sendiri. I'm gonna be real with you. I'm not like the best dragon. Raya and the Last Dragon menyuguhkan berbagai elemen unik yang terinspirasi dari keindahan alam serta kekayaan budaya khas Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Beberapa talenta asal Indonesia terlibat aktif dalam pembuatan film ini. Mulai dari seniman Griselda Sastrawinata, kembali terlibat dalam pembuatan film ini, sebagai visual development artist bersama Louis Logam sebagai story artist. Beberapa tokoh pegiat budaya juga terlibat dalam film ini, seperti Dewa Brata dan Emiko Susilo. Keduanya menjadi bagian dari tim konsultan, khususnya dalam hal budaya Indonesia, tari dan upacara tradisional, serta musik gamelan. Keragaman ini terlihat dalam motif, warna, arsitektur, makanan, hingga nilai, kebiasaan dan adat istiadat yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Asia Tenggara. Film yang dirilis dari tanggal 3 Maret tahun 2021, dan dapat disaksikan di bioskop, ataupun melalui layanan streaming Disney+.
Everything good is above the surface. Walking. Air! Film animasi yang keempat yaitu Luca. Walt Disney Animation Studios dan Pixar kembali merilis film animasi terbaru mereka berjudul Luca. Luca resmi dirilis Jumat, tanggal 18 Juni tahun 2021 di platform streaming Disney Plus Hotstar. Disutradarai oleh Enrico Casarosa, dan diproduseri oleh Andrea Warren, Luca berkisah tentang persahabatan dua anak laki-laki, berusia 13 tahun bernama Luca, Jacob Tremblay, dan Alberto, Jack Dylan Grazer, di Italia. Keduanya diketahui, sangat menikmati keindahan di kota tepi pantai Riviera Italia, dengan menikmati gelato, pasta dan skuter tanpa batas. Namun, di tengah kesenangan Luca dan Alberto di sana, mereka harus terus menyimpan rahasia, bahwa mereka adalah monster laut dari bawah permukaan laut. Identitas mereka yang sebenarnya tak boleh diketahui karena warga kota. Warga di kota itu tak ragu untuk membunuh monster laut yang mereka temui. Luca. That was hard to watch. You, coming? Selama petualangan musim panas di Riviera, Luca dan Alberto harus menjaga tubuh mereka tetap kering, agar tidak diketahui masyarakat setempat bahwa mereka adalah monster laut. Yang mana warga setempat selalu mengincar monster laut untuk dibunuh. Luca dan Alberto pun bertemu dengan Guila, seorang anak perempuan, yang nantinya akan membantu mereka dalam memenangkan lomba Portorosso Cup berhadiah uang. Uang tersebut rencananya ingin digunakan untuk membeli sebuah Vespa, dan menjadi kendaraan mereka berkeliling dunia bersama. Untuk memenangkan kompetisi tersebut, Luca, Alberto dan Giulia harus melawan Ercole Visconti, pemenang bertahun-tahun dari Portorosso Cup. Ketiganya pun melakukan latihan keras. Namun, di tengah latihan tersebut identitas dari Alberto terungkap. Dan siapa yang menyangka, bahwa anak tersebut memiliki rahasia. Ia sebenarnya merupakan monster laut, yang akan berubah kembali ke wujud semula saat terkena air. Film ini termasuk salah satu film animasi Disney Pixar, yang perlu kamu tonton. Style animasinya yang lucu, cerita yang menarik, dan suasana Italia yang amat kenal, akan membuatmu terhibur melalui film Luca. I gave you the special since you're the only Madrigal kid with no gift. I call it the not special since, Film animasi yang kelima yaitu Encanto. Thanks? Walt Disney Animation Studios telah merilis cuplikan perdana, film animasi terbaru bertajuk Encanto. Dalam cuplikan itu diperlihatkan garis besar cerita film berlatar Kolombia ini. Kisah Encanto berpusat pada satu keluarga ajaib yang dikenal dengan nama The Madrigals. Mereka tinggal dalam satu rumah, yang berada di sebuah kota di pegunungan Kolombia. Seluruh anggota keluarga ini, memiliki kemampuan spesial. Mulai dari bisa menggerakkan benda mati, berkomunikasi dengan hewan, berubah menjadi orang lain, sampai kekuatan luar biasa. Namun, ada satu anggota keluarga yang dianggap biasa saja, karena tidak memiliki kemampuan sama sekali. Ia adalah Mirabel Madrigal, yang disulih suara oleh aktris berdarah Argentina-Amerika, Stephanie Beatriz. Meski demikian, Beatriz belakangan menyadari bahwa sihir yang menjadi kemampuan keluarganya tengah terancam. Ia bisa menjadi satu-satunya orang yang menyelamatkan bencana itu. Selain Beatriz, Encanto juga akan menampilkan aktor berdarah Latin lainnya sebagai penyulih suara. Di antaranya adalah Wilmer Valderrama, Diane Guerrero, Anggi Cepeda, dan Renzi Felix. Encanto disutradarai oleh Byron Howard dan Jared Bush. Sebelumnya, mereka berdua menyutradarai film Zootopia 2016 yang menuai kesuksesan. Sementara Howard sendiri pernah menyutradarai Tangled 2010. Film ini dijadwalkan rilis pada tanggal 24 November tahun 2021. Namun, perilisan tersebut masih bisa berubah, lantaran pandemi virus corona yang masih melanda, dan berdampak pada bioskop. Itulah 5 rekomendasi film animasi keluarga terbaru keluaran Disney, yang wajib kita tonton. Apakah ada film Disney terbaru yang sudah kamu dan keluarga saksikan? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen.